Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri kelas 3B hari ini? Alhamdulillah, berkah, luar biasa, semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Fira dalam video pembelajaran hari ini. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Semangat, semangat dong pastinya, karena hari ini kita akan belajar menyenangkan meskipun dari rumah. Ustazah Fira juga akan mengajak kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya para santri. Jangan lupa juga passwordnya, kelas 3B, bisa, luar biasa. Nah, para santri, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Pertama, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada beberapa macam. Nah, kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan dengan bunga. Yang pertama, perkembangbiakan dengan biji. Nah, di sini Ustazah Fira sudah punya gambarnya, gambar bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji yaitu kulit biji, keping biji, lembaga biji, dan daging biji. Sekarang kita akan membahas satu persatu bagian-bagian biji. Yang pertama tadi kulit biji, yaitu bagian biji yang paling luar. Kulit biji berfungsi sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang buruk. Yang kedua, keping biji, yaitu tempat menyimpan makanan dan melindungi lembaga. Keping biji terletak di dalam kulit biji. Ketiga, lembaga biji, yaitu calon tumbuhan baru. Letak lembaga berada di dalam biji. Lembaga terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Dan yang terakhir, bagian biji yang terakhir yaitu daging biji, yaitu cadangan makanan bagi lembaga. Selama akar tumbuhan baru belum tumbuh, daging biji akan digunakan sebagai cadangan makanan. Nah, daging biji ini adalah yang kita makan itu, misalnya kita memakan buah mangga, nah yang kita makan itu namanya daging biji. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan bunga. Nah, di sini Ustazah Fira juga sudah ada contoh bunga dan juga bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Sekarang kita akan membahas satu persatu bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada di bawah daun bunga. Tangkai berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya agar hingga pada bunga. Nah, serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyerbukan.
Yang keempat, benang sari. Benang sari terdapat di bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Yang kelima, putik. Putik terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, kalau tadi benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, kalau putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Di bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Apabila serbuk sari berhasil menempel di kepala putik, akan terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan merupakan awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, benang sari dan putik itu berperan sebagai proses penyerbukan. Di sini Ustazah Fira punya contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, salah satunya yaitu mangga. Daur hidup mangga dimulai dari biji yang ada di dalam buah mangga. Buah mangga yang sering kita makan pasti memiliki biji. Biji tersebut jika ditanam, suatu saat akan tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut akhirnya akan berkembang menjadi pohon mangga yang masih kecil. Nah, kemudian tanaman mangga kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Nah, pohon mangga akan menghasilkan bunga. Bunga mengalami penyerbukan atau bunga melakukan penyerbukan. Setelah penyerbukan akan terbentuk buah mangga kecil yang berbentuk bulat. Nah, buah mangga kecil ini merupakan cikal bakal buah mangga yang sering kita makan. Buah mangga terus bertambah besar dan berubah warna dari hijau menjadi keputih-putihan. Setelah buah mangga masak, dalam buah mangga tersebut terdapat biji mangga yang merupakan calon tanaman mangga. Jika biji tersebut ditanam dalam tanah akan tumbuh tunas yang merupakan calon tanaman mangga yang baru. Seperti itu ya para santri. Bagaimana para santri, masih semangat? Alhamdulillah masih semangat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada muatan PJOK. Pada muatan PJOK kita akan belajar permainan rangku alu. Apa itu permainan rangku alu, Ustazah? Permainan rangku alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian. Rangku alu sendiri merupakan permainan tradisional yang merupakan permainan yang menggunakan bambu sebagai alat permainannya. Rangku alu tidak hanya sekedar permainan biasa, selain sebagai sarana hiburan, permainan rangku alu juga bisa menjadi sarana edukasi dan pembentukan diri. Dalam memainkan permainan ini dapat melatih konsentrasi, ketangkasan, dan kelincahan dalam bermain. Kita lanjutkan ya para santri, kita lanjut dengan muatan PPKN. Kali ini pada muatan PPKN kita akan belajar sikap bekerja sama. Apa itu Ustazah bekerja sama? Bekerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Manfaat kerjasama. Apa saja manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama antara lain tercipta kerukunan, pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan cepat terselesaikan, tercipta hubungan yang akrab, dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Nah, jadi para santri juga harus mulai menerapkan sikap kerjasama, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini gambar contoh
kerjasama di lingkungan masyarakat. Gambar apa ini para santri? Iya benar, gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk pada muatan yang terakhir, yaitu muatan matematika. Kemarin para santri sudah belajar kan bersama Ustazah operasi hitung pembagian dengan cara bersusun. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar lagi operasi hitung pembagian dengan cara bersusun lagi. Nah, langsung saja Ustazah Fira punya contoh soalnya. 246 dibagi 3. Nah, kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Kita tulis 246 dibagi 3. Kita bagi satu-satu dulu. 2 dibagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kalau enggak bisa, kita mengambil satu angka di belakang 2. Jadinya 2 dan 4. Jadinya iya benar 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kita tulis. Kemudian 8 dikali 3 berapa? 24. Kemudian kita kurangi. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Nah, angka 6 di belakang sendiri ini kita turunkan supaya tidak sendirian, kita turunkan biar ada temannya ya. Jadinya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya iya benar 2. Selanjutnya angka 2 tadi kita kalikan dengan 3 lagi. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, karena kita sudah mencapai angka 0, jadi kita sudah menemukan hasilnya. Jadi berapa hasilnya? 246 dibagi 3. Iya benar 82. Tak terasa ya para santri, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetapi para santri jangan khawatir, karena di video selanjutnya Ustazah Fira akan mengajak kalian belajar meskipun dari rumah, tapi tetap bisa menyenangkan dan pastinya semangat. Jangan lupa para santri untuk tetap dan selalu menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan. Stay healthy and happy para santri. Bersama kita bisa melawan pandemi ini. Semangat! Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.